Halo Sobat Mediva, di mana kalian berada? Kali ini kita ulas populasi genetika versi lengkap yang banyak ditunggu para pencetak merpati, khususnya para breeder merpati. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ulas tanpa menunggu lama-lama. Kita lanjut dari episode yang sebelumnya 5. Aplikasi line breeding yang paling umum adalah satu jantan dengan beberapa betina, polygamous mating. Disarankan, gunakan betina yang baik antara 3-5 ekor. Silangkan jantan tersebut dengan semua betina yang ada secara bergantian. Masing-masing betina sebaiknya ditetaskan minimal 4 kali sehingga tersedia pilihan yang cukup untuk seleksi. 6. Ambil satu pasang yang paling baik dari hasil penyilangan dengan setiap betina. Untuk anak yang jantan harus dites dengan cara dimainkan. 7. Betina yang menghasilkan anak-anak paling jelek dan tidak merata dikeluarkan dari program breeding dan diganti dengan betina hasil penyilangan. Lakukan penyilangan secara horizontal di antara anak-anak yang lolos seleksi, kakak tiri first, adik tiri, satu bapak lain ibu. 8. Lakukan penyilangan vertikal dengan kakek, neneknya dengan cucu-cucunya secara bergantian sampai ditemukan the golden pair, pasangan emas, atau pasangan yang paling cocok. Apabila kita ingin melestarikan darah jantan induk awal, maka lakukan perlu difokuskan penyilangan dengan jantan tersebut. Lakukan pengocokan, kalau main kartu istilahnya stack the deck, sesering mungkin. Burung merpati yang terbukti menghasilkan turunan cenderung jelek dikeluarkan dari kandang breeding. 9. Backcrossing pada intinya adalah varian dari line breeding. Burung dari terah yang sudah ada disilang dengan terah lain yang juga hasil inbreeding, line breeding, lalu turunannya disilang balik dengan terah yang sudah kita bangun. Dari hasil penelitian, burung-burung juara di Eropa sebagian besar merupakan hasil penyilangan dua burung inbreed, line breed, atau yang biasa disebut hibridanisasi. 10. Backcrossing harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sebaiknya apabila akan melakukan backcrossing burung yang digunakan sudah betul-betul teruji bagus. Kesalahan atau ketidakhati-hatian dalam backcrossing akan membawa resiko program breeding yang dibangun menjadi berantakan. Memang kualitas terah kita hanya bisa bertambah baik kalau dilakukan backcrossing, tetapi sekali lagi kesalahan dalam backcrossing justru akan merusak terah yang sudah dibangun. 11. Dave Shoemaker menyarankan, daripada melakukan backcrossing lebih baik membuat terah baru, subfamily, yang merupakan gabungan dua terah hasil inbreed, line breed. Untuk bisa melakukan hibridanisasi minimal diperlukan dua terah inbreed, line breed. 12. Apabila melakukan outcrossing untuk mencetak racer, disarankan menggunakan betina yang terbukti bagus. Namun demikian, karena kita hanya memainkan burung jantan, ada baiknya juga kita menggunakan jantan sebagai outcrossing sehingga kita bisa memilih jantan yang kinerja sudah teruji bagus. Gen yang akan muncul ke permukaan adalah gen yang dominan atau gen resesif dari bapaknya ketemu dengan gen resesif dari ibunya. Karakter burung dibagi menjadi 2. 1. Quantitative characters. Kuantitatif karakter penurunannya secara intermediari. 2. Qualitative characters. Qualitative characters, penampilan fisik, penurunannya sex linked. Memang ada betina yang disebut punya kemampuan, the nicking factor, menurut Bishop, atau nicking combine ability, menurut Peter, yaitu betina yang kalau dijodohkan dengan jantan bagus anaknya. Cenderung bagus juga, tidak harus seperti bapaknya. Menurut Bishop, ciri-ciri betina yang punya the nicking factor adalah eye sign-nya the valet, lihat bahasan eye sign.
dan kakinya cenderung lebih besar dari kaki burung pada umumnya. Menurut saya, betina yang punya denyking faktor itu sebetulnya juga betina yang memang pada dasarnya burung bagus dari segi karakter dan ciri-ciri fisik. Bukan berarti betina jelek kalau punya denyking faktor anaknya selalu bagus atau seperti bapaknya. Betina bagus kalau dijodohkan dengan jantan bagus hasilnya akan cenderung bagus. Itu pun dengan catatan struktur gen kedua indukan adalah homogen dan dominan bagus. Anak jantan kebanyakan mengikuti alur induk betina. Memang betul banyak yang berpendapat bahwa karakteristik jantan cenderung menurun kepada anaknya yang betina dan sebaliknya. Penjelasan ilmiahnya bagaimana saya belum pernah baca. Tapi yang kita tahu adalah penurunan gen induk jantan dan betina kepada anak mengikuti hukum hereditas, heredity, yaitu anak mendapatkan 50% gennya dari bapak dan 50% dari ibu. Mengenai gen bapak dan ibu mana yang akan menurun kepada anakannya tergantung dari struktur genotype bapak dan ibunya. Di sini kita akan berhadapan dengan masalah gen heterozigot vs homozigot dan dominan dan resesif. Koefisien inbreeding anak jantan dan betina sama saja, yaitu sama-sama 50%, jadi dari segi genetik. Sebetulnya anak jantan dan anak betina sama. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu bagaimana struktur genotype dari induk jantan dan betina. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan seleksi anakan yang mempunyai ciri-ciri penotipenya seperti indukannya. Dengan proses seleksi ini kita bisa mengumpulkan genotype dari indukan yang menurun kepada anaknya. Kalau dari ciri-ciri fisik, warna bulu, mata dan lainnya. Pembelahan kromosom sel telur dan sperma dari indukan kepada anaknya setiap kali terjadi pembuahan berlangsung secara acak. Bahkan tidak jarang ciri-ciri fisik dari kakek, neneknya yang terbawa oleh induk jantan atau induk betina bisa muncul kembali. Itu sebabnya anakan burung dari indukan yang sama bisa beraneka ragam. Jadi perlu dibedakan penurunan ciri-ciri fisik atau penurunan genotype. 1. Sekali lagi perlu diingat bahwa sebelum memulai breeding, harus ditentukan kriteria, ciri-ciri burung yang ingin dihasilkan dari ternakan kita. Yang penting, jangan membuat kriteria yang terlalu banyak atau menciptakan burung yang serba bisa, sempurna. Kita harus realistis bahwa tidak ada burung yang sempurna. Selain itu, jangan menambah kriteria yang tidak perlu seperti warna bulu, warna mata, dan lainnya. Burung bagus bisa warna apa saja. Kalau kita terlalu banyak membuat kriteria, maka program breeding sulit mencapai kemajuan. 2. Setelah mendapatkan indukan yang sesuai dengan tujuan breeding, maka perlu diamati sedetail mungkin indukan tersebut mulai dari kualitas mata, bulu, tulangan, otot, dan lain-lain sampai hal-hal yang kecil. Ini penting untuk dijadikan alat seleksi. 3. Setelah mencermati indukan, maka tentukan kriteria seleksi yang tepat. 4. Lakukan seleksi secara ketat dan tegas. Prinsipnya, kill more, not less. Maksudnya menyingkirkan burung lebih banyak akan lebih bagus. Kalau kita tetap mempertahankan burung yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan, maka kemajuan breeding akan menjadi lambat. Yang sering terjadi adalah keraguan-raguan untuk menyingkirkan burung karena mengharap, siapa tahu, akan bagus. Tujuan breeding adalah untuk mencetak indukan dan racel. Kita tidak memerlukan banyak indukan, breeder, oleh karenanya seleksi secara ketat tidak akan menjadi masalah. Setelah memiliki breeder yang bagus, mencetak racel akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, apabila breeder yang kita miliki kualitasnya tidak bagus,
maka mencetak racer yang bagus menjadi sangat sulit. Jadi yang terpenting adalah mencetak breeder. Sebagai patokan, jumlah breeder yang kita butuhkan sekitar 10-20% dari jumlah racer yang ingin kita cetak. 5. Pada tahap awal breeding, biasanya jumlah burung yang harus disingkirkan cukup banyak, tetapi semakin lama akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan pada tahap awal breeding kemungkinan struktur gen indukan masih sangat heterogen, banyak gen resesif. Dengan inbreeding, sifat negatif yang tidak terlihat pada indukan akan muncul pada turunannya. Anakan yang mempunyai ciri-ciri negatif inilah yang harus disingkirkan. Semakin heterogen struktur gen indukan, semakin banyak piikan yang harus disingkirkan. Oleh sebab itu, akan lebih baik mengawali breeding dengan burung yang mempunyai hubungan darah. 6. Sebelum anakan dijadikan breeder, perlu dilakukan pengetesan terlebih dahulu, khususnya tes kemampuan breeding, progeny test. Nanti akan kita bahas bagaimana melakukan progeny test. 7. Burung hasil inbreeding dan linebreeding pada umumnya tidak cocok sebagai racer karena vitalitasnya akan menurun. Untuk mencetak racer sebaiknya melalui crossing burung hasil inbreed dengan burung lain. Namun demikian, apabila burung hasil inbreed atau linebreed mempunyai vitalitas yang baik bisa dites sebagai racer. 8. Berdasarkan penelitian, hasil penyilangan dua burung hasil inbreed mempunyai kualitas yang lebih baik sebagai racer maupun breeder, hibridanisasi. Untuk itu, sebaiknya program breeding dimulai dengan membuat 2-4 terah yang berbeda disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peternak. Tetapi jangan membuat lebih dari 4 terah karena hasil ternak kita akan kehilangan ciri khas. 9. Inbreeding dan linebreeding tidak menambah karakteristik, tetapi hanya melestarikan karakter yang sudah ada pada indukan. Oleh karenanya, program breeding selalu harus dimulai dengan kualitas indukan yang baik, the best vs the best. Penambahan karakter tertentu hanya bisa dilakukan dengan backcrossing.